Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bobotoh, ada beberapa hal yang terjadi kemarin malam, dari mulai semi peresmian aparel Persib Bandung untuk musim depan dan juga dari kabar tim nasional U23. Nah, ini kita akan coba bahas dengan disertai nanti ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman Bobotoh tentu saja gitu ya. Kita mulai dari kabar timnas saja sedikit teman-teman, intermezzonya bahwa timnas Indonesia ternyata masih harus puasa gitu ya dari terakhir memenangi Piala AFF ini tahun 2019, dan kurang lebih ya sudah 6 tahun gitu ya tidak pernah memenangi lagi Piala AFF. Jadi secara umum ya sudah cukup lama, tapi secara khusus ini khusus untuk Robby Darwish dan juga untuk Kakang Rudianto, ada dua sisi mata pisau yang memang agak berlawanan gitu ya. Yang pertama, kita mengapresiasi seluruh pemain dari timnas U23 semalam. Jadi bukan hanya Kakang dan Robby saja yang notabene memang pemain Persib Bandung, tapi ini untuk seluruh pemain timnas U23 kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan yang sebesar-besarnya. Ya, walaupun di mata sisi yang lain adalah Robby dan Kakang mendapat sorotan tajam, siapa lagi kalau bukan dari pendukung tim tetangga gitu ya. Karena siapapun pemain Persib yang masuk di level timnas, baik itu kelompok usia maksudnya U23 ataupun tim seniornya gitu ya, ini selalu mendapat cibiran dan mendapat sorotan tajam jika melakukan 1-2 kali kesalahan atau 1-2 pertandingan tidak maksimal. Ini pasti ya banyak banget lah untuk yang mengkritik tajam gitu ya, bukan mengkritik biasa lagi tapi di luar biasa lah mengkritiknya gitu ya. Nah, ini memang ya bagaimana namanya seorang pemain juga harus menghadapi hal-hal yang memang ada gitu ya seperti itu. Tapi kalau ini mah Bobotoh memberikan penenang bahwa ya bukan hanya 1-2 pemain saja yang tidak maksimal, banyak ternyata pemain yang tidak maksimal. Tapi ya inilah kita yang harus menunjukkan nasionalisme bahwa kita mendukung seluruh tim nasional ini dari mulai pelatih, asistennya, pemain dan juga ofisial yang lainnya. Jadi satu kesatuan ya, kalau menang kita syukuri, kalaupun kalah harus coba lagi gitu ya. Ini sedikit intermezzo saja, walaupun mungkin ada yang sependapat dengan saya. Kepemimpinan wasit tadi malam, walaupun dari Jepang yang katanya Jepang bagus gitu ya, tapi ya begitulah kepemimpinannya teman-teman. Nggak jauh dengan beberapa wasit yang memimpin di Liga 1 musim kemarin. Kalau musim depan mah insya Allah lah semuanya oke-oke gitu ya, karena wasit-wasit dari Jawa Barat itu notabene-nya sudah mempunyai lisensi FIFA gitu. Jadi ya tidak menjadi bulian lagi teman-teman gitu ya. Sedikit intermezzo. Nah, ini kita ada juga kabar mengenai aparel baru yang akan digunakan Persib Bandung musim depan di Super League. Nah, ini ada sedikit cerita menarik, boleh ya teman-teman kita cerita sedikit, bahwa kurang lebih 3 atau 4 minggu yang lalu itu memang sempat gitu ya, sempat kita juga dikasih tahu, bahkan sering kita sharing lah di video ya kan, udah dari minggu-minggu yang lalu gitu ya, kita bilang bahwa ada petinggi dari PT PBB gitu yang menyatakan bahwa Persib akan kerjasama dengan brand ini, yaitu brand Kelme. Dan waktu itu kita pernah pertama itu yang mengatakan Persib akan menggunakan Kelme 70% gitu ya. Mungkin teman-teman masih ingat gitu ya. Jadi 70% Persib akan menggunakan brand Kelme. Nah, 30% lagi ke Adidas. Karena waktu itu isunya begini teman-teman. Adidas ini memang sudah menyatakan akan ikut dalam satu
mau masuk ke timnas gitu ya, mau masuk ke timnas harus memang bersaing dengan beberapa brand lainnya gitu ya, termasuk ada Expo juga kalau dari brand dalam negeri, ada Nike, brand luar juga, dan beberapa brand yang lainnya. Namun di kesempatan itu Adidas mengatakan bahwa kita juga akan mensponsori salah satu tim dari Liga 1. Nah, waktu itu gosipnya ada tiga tim teman-teman, Bali United, Persib Bandung, dan juga PSM Makassar. Nah, ini yang menjadi pilihan dari Adidas. Bali United dan Persib Bandung yang terbaru tadi malam sudah mengumumkan aparelnya masing-masing dan bukan Adidas. Berarti apakah ke PSM Makassar atau bagaimana? Nah, ini kita masih menunggu teman-teman, karena kan PSM Makassar masih belum rilis gitu ya. Jadi kita tunggulah nanti update-annya apakah benar menggunakan brand Adidas atau tidak, karena kan itu langsung katanya dibocorin dari Adidasnya, karena akan ya setidaknya ikut dalam ya penyedia aparel tim Liga 1 atau Liga Super musim depan. Tapi yang jelas bukan Persib dan Bali United. Nah, ini memang 3 mingguan yang lalu santer banget ini Adidas gitu ya. Tapi sebelum itu memang sudah ada ini, sudah kabar-kabar lah Kelme katanya, makanya kita sebut 70%. Tapi semakin kesini manajemen Persib mungkin nih gitu ya ingin mengaburkan biar tidak terfokus itu, biar nantilah ada waktunya ketika launching gitu ya, makanya dikaburkan dengan ada Adidas, ada Nike, ada Puma gitu ya, dan beberapa clue yang absurd lainnya. Nah, ini sempat juga kita bahas kemarin, jangan-jangan ini pengkaburan informasi teman-teman, karena biar tidak bocor duluan lah, biar nanti pas gitu ya, di saat waktu yang pas Persib sendiri yang mengumumkan. Dan alhamdulillah gitu ya, memang akhirnya Kelme yang menjadi ya sponsor aparel Persib musim depan teman-teman. Nah, ada beberapa fakta yang harus kita ketahui bahwa Kelme ini kan asalnya dari Spanyol teman-teman. Ini juga kita baru taunya gitu ya, baru taunya beberapa hari kemarin bahwa Persib Bandung selama TC di Thailand itu menggunakan kaos berwarna atau bermotif warna kuning dan juga warna merah. Nggak percaya, kita nanti tampilin di sini gitu ya. Nah, warna kuning dan warna merah ini kan identik dengan warna bendera dari Spanyol teman-teman gitu ya, kuning dan merah. Nah, ini memang banyak sudah kode-kode sebetulnya. Jadi kenapa bisa TC ke Thailand juga kan sudah ada finansial segar yang sudah masuk gitu ya, tentu saja ke Persib Bandung. Jadi ya oke, kita nggak apa-apa, mahal sedikit kita bayar, kata Kang Adit juga gitulah. Nah, ini juga menandakan bahwa kenapa memilih Kelme ini disandingkan dengan Persib Bandung, karena Persib akan berlaga di laga internasional, maksudnya di Piala Asia gitu ya musim depan. Baik itu nantinya jika lolos di ACL 2 ya alhamdulillah, kalaupun tidak lolos di ACL 2 kita bermain di ACGL gitu ya, di Champion League-nya gitu. Nah, ini memang ya perlu satu branding yang kuat untuk Persib naik levelnya di level internasional ya. Tentunya itu. Jadi Kelme ini kan memang brand untuk internasionalnya sudah oke. Baik itu tim nasional pernah, beberapa klub di masing-masing negara gitu ya, di liganya juga pernah gitu, di Asia Tenggara yang memang pernah menggunakan Kelme ya, di klub Indonesia juga pernah, dari mulai PSM juga pernah kurang lebih tahun 2007-an gitu ya, 2007 PSM pernah, lalu PSM pernah, lalu juga tim-tim Liga 2 gitu ya, tim Liga 1-nya terakhir 2023 kemarin ada Persib Kediri, dan sekarang 2025, 2026 Persib Bandung teman-teman. Jadi memang ya setidaknya brand internasional ini untuk membuat kita lebih pede lagi untuk ya ada di level internasional gitu ya. Itu fakta yang pertama. Yang kedua itu fakta yang kedua. Yang pertama tadi ya, Persib Bandung ketika di TC di Thailand itu menggunakan kaos kuning dan juga merah, itu ya sudah
sebetulnya hint dari manajemen atau clue dari manajemen gitu ya. Lalu yang ketiga teman-teman, kita lihat Kelme ini kan banyak yang mempertanyakan ketika postingan terakhir Persib Bandung sebelum mengumumkan ada foto kayak kucing gitu ya, kayak kucing Sting gitu. Namun ya sebetulnya ini bukan cakar kucing gitu, tapi yang lebih validnya adalah ini cakar seekor wolf tuh serigala hitam katanya. Jadi serigala, cakar serigala. Nah ini bukan cakar anjing juga, bukan cakar kucing, bukan cakar beruang, ternyata ini cakar serigala. Nah teman-teman bisa lihat cakar serigala itu mempunyai empat cakar gitu ya, 4 cakar. Nah 4 cakar ini menandakan bahwa ya 4 bintang di atas logo Persib Bandung teman-teman gitu ya. Jadi memang ya sudah diperhitungkan matang-matang oleh manajemen juga. Begitu ada penawaran masuk dari Kelme ya dipelajari sedikit dan banyak memang untuk kesamaan visi dan misi ke depannya. Jadi 4 cakar Kelme ini menandakan 4 bintang yang ada di atas logo Persib Bandung teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah teman-teman bisa lihat di sini kalau untuk ya pemain-pemain sendiri kan memang sudah notabene tidak terlalu ini ya, karena setiap pemain punya produk sendiri gitu lah teman-teman. Jadi kayak punya jersey sendiri, punya masing-masing individu. Beberapa pemain Persib sudah dikontrak brand yang lain-lain gitu ya, kayak Maklok dari Mills gitu ya, dia juga punya produk fashion sendiri dan lain sebagainya. Nah ini tidak terpengaruh karena ini kan untuk sebuah klub gitu ya, jadi jangan disandingkan ini disandingkan itu. Nah kemarin ada yang ngirimin, Kang, katanya sudah sebelum Persib mengumumkan gitu ya, waktu malam kemarin, jadi ada yang ngirimin, Kang ini Maklok sudah di-spill katanya menggunakan jersey Mills. Ketika kita lihat, wah ini mah udah pasti hoax teman-teman, karena nggak mungkin ya sudah dirilis gitu ya, dan memang sejelas itu. Nah ini kita coba tampilkan teman-teman foto Maklok ketika yang dikirimkan ke kita gitu ya, benar atau enggak katanya. Nah ini kita sudah langsung balas, ini kayaknya tidak benar. Kalau untuk Kelme-nya kemungkinan, tapi kalau Maklok sudah men-spill di media sosialnya ini nggak benar katanya. Nah jadi teman-teman bisa lihat cakarnya di situ bukan 4, 5 gitu ya, karena ini jersey fantasi dari Boboto saja yang memang membuat gitu ya. Jadi bukan, ya inilah tujuan kita juga di sini untuk ada literasinya, ada satu pencerahannya juga gitu ya, edukasinya. Kalau yang memang benar ya benar gitu ya. Jadi ini hoax kemarin teman-teman, Maklok sudah membocorkan terlebih dahulu, karena ini foto untuk fantasi saja, bukan yang sebenarnya gitu ya teman-teman. Jadi ya setidaknya benar, Kelme-nya benar tapi cakarnya salah, kelebihan satu gitu kalau yang ini gitu ya teman-teman. Nah ini mungkin sedikit fakta menarik yang mungkin teman-teman juga bisa lebih tahu gitu ya, bahwa aparel Persib Bandung ini setidaknya punya kualitas di bidang ya penyedia untuk jersey dan juga kegiatan olahraga yang lainnya teman-teman. Karena memang Kelme di olahraga sepak bola dan lari katanya untuk lebih fokusnya gitu ya. Mudah-mudahan ya kedepannya lebih oke lagi lah di ajang internasional untuk Persib Bandung. Tapi memang ada fakta yang satu agak sedikit tidak enak juga teman-teman. Ternyata brand Kelme ini tidak pernah lama gitu ya, tidak pernah lama kontrak dengan salah satu tim gitu, baik itu tim nasionalnya ataupun tim di klub satu negara. Jadi ya minimal 2 tahun mah masih bisa lah gitu ya untuk Kelme. Kita lihatlah nanti teman-teman gimana perjalanannya. Untuk saat ini kita dukung saja gitu ya. Baik teman-teman, kita masuk ke beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto yang sudah masuk. Jadi biar nggak kepanjangan, kita langsung bacain pertanyaan yang pertama. Kabar Zulkifli kumaha Kang?
Zulkifli alhamdulillah lah semakin baik katanya. Jadi hasil observasi kurang lebih mungkin bisa melewatkan 2 pertandingan laga awal Super League musim depan. Jadi di laga pertama dan laga kedua bisa jadi absen gitu ya, dan bisa main lagi di laga ketiga dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa lebih cepat pulihnya ya. Kita lihatlah, kalau untuk masih muda gitu ya, masih semangat-semangatnya itu kan mempercepat kesembuhan teman-teman. Jadi kita lihat semangatnya Zulkifli, semakin semangat semakin cepat membaiknya gitu ya. Tapi menurut tim dokter dan juga Bojan Hodak, Zulkifli kemungkinan laga awal ya bisa main bisa tidak, tapi 2 laga awal sepertinya agak sedikit berat gitu ya. Jadi ya biar istirahat dulu saja. Lalu selanjutnya, kata Kang Adit, Persib masih mungkin rekrut 2 pemain lagi, siapa aja Kang? Waduh, saya belum ada infonya teman-teman. Ditunggu aja, kalau memang benar dikabarin ya berarti benar gitu ya. Tapi ya biarin lah, biar manajemen yang bekerja saja gitu ya, untuk menentukan pemain yang pas dan juga yang sesuai Bojan Hodak inginkan, dan sesuai dengan posisi juga tentu saja. Kalau kita kan kemarin memprediksi masih butuh 1 striker lokal teman-teman. Nah ini juga mungkin merekrut 2 pemain ini kan belum tahu kita lokal apa asing gitu ya. Kalau asing, Bojan Hodak ya hanya menginginkan 9, yang nggak menutup kemungkinan, tapi sepertinya berat kalau nambah lagi, karena regulasi sudah ketok palu, 9 pemain asing juga sudah dirasa cukup gitu ya. Namun ya kalau pemain lokal masih terbuka kemungkinannya teman-teman. Kalau merekrut 2 pemain lagi ya kira-kira mana nih? Kalau saya sih masih berharap ada striker lokal gitu ya, yang memang direkrut lagi, karena Dimas Derajat agak sedikit mengkhawatirkan dengan cederanya. Lalu juga ya begitulah, kalau mengandalkan Baros dan juga Tanki ya takutnya kan kuota pemain asing yang lain harus dicadangin dulu gitu ya, tidak bisa bermain sesuai dengan komposisi yang ada. Ya kita lihat nantilah teman-teman. Untuk saat ini saya belum bisa ngasih informasinya gitu ya, ditunggu saja. Lalu yang selanjutnya, Tom Hey benar ke Persib Kang atau hanya rumor saja? Wah, ini udah nonton belum nih videonya kemarin? Tom Hey itu tidak benar gitu ke Persib Bandung, itu hanya sekedar rumors yang memang saya juga bingung kenapa nyari informasi di tempat lain ditanyanya di saya gitu ya. Tapi kalau kita itu dari lama juga sudah yakin bahwa pemain diaspora selain yang disebutkan ya Justin Hapner dan juga Tom Hey ini ya sepertinya tidak ada nama-nama tersebut teman-teman gitu. Walaupun ya di lain waktu tidak menutup kemungkinan, tapi untuk di saat ini tidak gitu ya. Makanya gini teman-teman, ini juga banyak yang masuk gitu ya, komentar-komentar yang mengatakan ini beneran atau tidak, hoax atau tidak. Makanya disaksiin dulu gitu ya dari awal sampai akhir. Makanya ya kita juga berdasarkan apa yang ditanya dan berdasarkan yang kita tahu gitu ya, karena kita juga nggak mungkin lah ngabobodo gitu ya. Kita juga nggak mungkin untuk teman-teman boboto ini sudah pintar-pintar, teman-teman ini udah bener-bener naik kelas gitu ya, next levelnya betul gitu, karena mengetahui informasi itu dicari bukan dari satu sumber saja. Makanya kita edukasi terus, kita kasih literasinya. Alhamdulillah gitu ya teman-teman, boleh percaya atau tidak, ini kan setiap bulan kita dikirimin gitu ya data dari YouTube teman-teman. Jadi data statistik yang kita terima adalah penonton channel kami itu rata-rata usia 30 sampai 55 tahun, itu paling banyak. Nah, ini menandakan apa? Dari usia 30 sampai 55 tahun yang paling banyak menyaksikan channel kita, teman-teman. Alhamdulillah, walaupun tidak mengesampingkan yang remaja gitu ya, yang di bawah 30 tahun tidak. Tapi artinya apa? Artinya di sini teman-teman bobotoh itu banyak yang sudah boboko gitu ya, bobotoh kolot, menerima informasi sekarang tuh sangat jelas gitu ya, banyak variannya gitu ya, jadi bisa memilah. Kalau dulu katakanlah ya, saya juga 40 tahun gitu ya, 10 tahun ke belakang itu masih sedikit
agak susah gitu ya nyari informasi dari media itu lagi gitu ya, tidak ada pembandingnya. Nah ini alhamdulillah teman-teman, kita juga di sini setidaknya bisa ngasih sharing, edukasi dan juga informasinya yang memang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi teman-teman insya Allah lah, kalau memang tidak melihat dari judul awal, tidak melihat dari thumbnail, tidak melihat dari katanya-katanya, ditonton dulu sampai selesai. Jadi kalau memang sudah ngerti, oh baru ternyata gitu ya. Makanya kemarin kan ada yang nanya gitu ya, Tom Hey ini apakah benar akan diresmikan tanggal 2 di GBLA, karena kan mau ada kejutan katanya gitu ya. Makanya kita jelaskan seterang-terangnya. Nah ada yang sudah baca judulnya dulu, ada yang baca thumbnailnya dulu langsung komen tanpa melihat isinya. Nah ini makanya yuk kita lebih banyak lagi literasinya teman-teman, karena banyak pilihan media juga ya, mungkin harus dipilih-pilih gitu ya beritanya. Baik, lanjut yang terakhir saja karena waduh udah lumayan panjang. Yang terakhir teman-teman, Kang saran saja, mending beli jersey pre-order atau nanti saja? Oh ini kalau jersey yang pre-order ya mangga saja ya. Kalau ini mah kita tidak membatasi teman-teman, yang sekarang katanya 800 atau 900 ribu gitu ya untuk jersey yang orinya, untuk jersey Kelme model yang baru gitu musim depan. Nah ini kalau saya tim yang nanti dulu gitu ya, nanti aja dulu, lihat dulu bentukannya, dan memang ya kalau memang ada rezekinya langsung beli, kalau tidak ya nunggu. Beberapa pilihan kan, ada yang jersey itu ada yang player issue, ada juga yang memang replika, ada juga yang supporter edition. Nah SE ini memang yang paling laku. Nah nanti teman-teman bisa ada pilihannya, kalau pre-order sekarang ya mangga, kalau ada uangnya. Ada juga yang memang ya kumangke lah ngelihat jersey-nya mah modelnya, yang penting beli dulu ya mangga, itu mah nggak dibatasi. Tapi kalau saya pribadi ini mah gitu ya, mendingan lihat nanti dulu tanggal 2. Nah nanti kan ada pilihannya gitu ya, nanti ya pilihan akhirnya setelah kita lihat semua saja. Kalau sekarang kan masih mengawang-awang gitu ya, kumaha ya desainnya. Jadi ya balik lagi ke teman-teman boboto aja, kalau yang mau pre-order mangga, yang mau ikut nanti juga mangga gitu ya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia. Nah ini jersey terakhir dari Sport Tama teman-teman.